Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Meski masih training dan hari pertamanya kerja, namun Elma tidak bisa santai. Dia terus menghafal daftar harga, mencocokkan harga yang tertera di produk dan komputer. Bahkan saat ada calon pembeli yang datang, Puspa dan Lena memintanya untuk menemani kemanapun konsumen itu berjalan saat mengelilingi toko. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya Elma menawarkan bantuan, tapi konsumen itu malah menunjukkan wajah masam. "Tidak, Mbak, kalau saya butuh bantuan nanti saya bilang," jawabnya ketus, lalu segera pergi dan berharap karyawan ini tidak mengikutinya lagi. Elma mendesah pelan, lalu kembali ke meja kasir. "Loh, kok kesini, Mbak? Itu orangnya lagi pilih-pilih," tanya Lena. Ekor matanya menunjuk pelanggan yang tadi diikuti oleh Elma. "Sepertinya dia tidak suka jika didampingi, Len. Karena itulah Mbak kesini." "Mbak Elma kurang ramah sih. Harusnya konsumen itu didampingi, jadi dia bakal beli. Kalau dilepas gitu, yang ada dia keluar lagi dari toko kita," jelas Lena. Beginilah ajaran yang dia dapatkan. Bahkan setelah mengatakan hal panjang lebar itu, dia langsung segera berlalu dari sana, melewati begitu saja Elma yang terguguh dan menghampiri sang konsumen. Elma terdiam, tak punya satu pun kata-kata untuk menyanggah. Sementara Puspa hanya diam, terkesan seolah pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Jam 10 malam, Elma mulai merasa lelah dan mengantuk, namun dia tetap harus tersenyum karena jam jaganya masih ada. Jam 11 malam, akhirnya toko tutup. Mereka semua keluar dari toko itu seperti orang asing. Puspa dan Lena pergi lebih dulu, sementara Elma berjalan perlahan di belakang. Mal ini masih ramai, benar-benar seperti tak ada habisnya pengunjung datang. Agar tidak terlalu mengantuk, Elma membeli minuman dingin di salah satu stan penjual minuman. Di tengah keramaian ini, dia sungguh merasa sepi. Rasanya lelah sekali, batin Elma, apalagi saat membayangkan perjalanannya pulang masih panjang. Hari berlalu di tempat lain. Danu membuka matanya saat pagi mulai datang. Di pandangan pertamanya, yang terbayang adalah wajah Arkan dan Elma. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar kedua orang itu. Danu lantas bangkit, duduk di tepi ranjang. Beberapa hari ini dia tinggal di rumah Bayu, rumah kontrakan kecil yang hanya cukup untuk tinggal mereka berdua. Saat pertama kali menginap di rumah ini, Danu dan Bayu bersepakat untuk akhirnya menyewa satu rumah ini berdua. Jadi Danu tidak akan merasa tidak enakan di rumah ini. Danu lantas bangkit, mengambil handuk dan keluar dari dalam kamar. Kamar mandinya hanya ada satu di dapur. Namun saat dia hendak mandi, ternyata Bayu ada di dalam sana, hingga akhirnya membuat Danu menunggu. Dan saat menunggu itu, Danu menatap sekeliling rumah yang baginya sangat berantakan, padahal kemarin sepertinya sudah dia bereskan. Bahkan di wastafel sudah ada beberapa piring kotor. Melihat itu, Danu mendesah pelan. Sudah bisa ditebak jika itu semua pasti ulah Bayu. Biarkan sajalah, mungkin Bayu akan mencucinya setelah mandi, dan nanti malam aku tidak akan melihatnya lagi, batin Danu. Dia hanya menyapu sedikit bagian dapur agar nanti saat dia keluar dari kamar mandi, kakinya tidak akan kotor lagi. Danu juga lelah jika harus mengurus rumah, karena itulah dia akan biarkan saja dan berharap Bayu membersihkan barangnya sendiri.
Hari ini, Danu dan Bayu ditugaskan di tempat yang berbeda. Bayu tetap berada di mall, sementara Danu diminta untuk mendatangi toko ponsel di kawasan pasar. Mereka berdua keluar bersama dari dalam rumah, namun kemudian menuju ke tempat kerja masing-masing. Tapi pagi ini Danu sengaja pergi lebih awal karena dia ingin menemui Arkan di sekolahnya. "Maaf Pak, apa Arkan sudah sampai di sekolah?" tanya Danu pada penjaga keamanan sekolah itu. "Sepertinya belum Pak, dari tadi belum ada mobilnya Pak Herman," jawabnya. Dia banyak menghafal murid beserta orang tuanya sekaligus. "Baik Pak, terima kasih." Danu tersenyum kecil seraya menganggukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Lalu tetap berdiri di sana menunggu kedatangan sang anak. Beberapa menit kemudian, Danu mulai melihat mobil sang ayah mertua mendekat ke arah sekolah. Danu yang melihat itu campur aduk hatinya antara bahagia dan merasa tak enak hati pada sang mertua. Karena pada akhirnya semuanya berakhir seperti ini tentang dia, Elma, dan Arkan. "Papa!" pekik Arkan. Dia langsung berteriak memanggil sang ayah setelah turun dari dalam mobil. Sementara Herman langsung segera pergi tanpa mengucapkan kata sapaan sedikit pun untuk Danu. Dan Danu yang melihat mobil sang ayah mertua kembali menjauh pun hanya mampu tersenyum kecut. Di mobil ada Oma, mereka berdua mau pergi ke pasar, karena itulah langsung pergi. Arkan menjelaskan yang terjadi. "Tadi Oma dan Opa juga titip salam buat Papa," terang Arkan lagi. Dan Danu yang mendengar penjelasan itu pun tersenyum kecil seraya mengusap kepala sang anak. Bagaimanapun, Arkan coba menjelaskan semuanya. Tetap saja Danu tahu bahwa Herman dan Lucy memang sengaja menghindar. "Hari ini tryout terakhirmu kan? Apa Mama ada menemuimu?" tanya Danu. Entah kenapa pertanyaan ini yang pertama keluar dari mulutnya. Danu ingin memastikan bahwa Elma tetap memberikan kasih sayang pada anak sematawayang mereka. "Papa tenang saja, Mama selalu menemui aku setiap hari. Dia datang ke sekolah ini meski tidak bertemu denganku," jawab Arkan apa adanya karena Pak Satpam selalu memberitahu, malah Danulah yang tidak pernah menemui dia. Setelah dari rumah Herman waktu itu, baru kali ini mereka kembali bertemu. Dan mendengar jawaban sang anak, Danu semakin tersenyum kecut. "Maaf, karena Papa jarang menemui kamu. Papa sibuk." "Aku tahu," balas Arkan singkat, sebuah jawaban yang membuat jarak seolah tercipta semakin lebar di antara mereka berdua. Danu yang tak bisa berkata apa-apa akhirnya hanya memberikan beberapa uang untuk sang anak. Dan Arkan menerima uang itu dengan tatapan nanar. Sungguh dibandingkan uang ini, dia lebih butuh sebuah pelukan. "Papa pergi, belilah makanan enak bersama teman-temanmu setelah ujian berakhir." Arkan hanya bisa mengangguk, lalu melihat ayahnya yang mulai pergi dan menuju motor, memakai helmnya dengan aman dan kembali menatap ke arahnya sambil tersenyum lebar. Arkan balas tersenyum seraya meremat kuat uang yang dia pegang di tangan kanan. Arkan menahan diri agar tidak menangis di sekolah. Danu dan Arkan tidak tahu jika Elma menyaksikan pertemuan itu di ujung jalan. Hatinya juga pilu, namun selalu berpikir bahwa kesedihan ini akan segera berakhir. Nanti ini semua hanya akan jadi kenangan pahit. Mereka semua hanya perlu menjalaninya dan kemudian terlewatkan.